Indonesia kembali mendapat pujian setelah beberapa pelatih peserta Piala Dunia U17 memuji fasilitas stadion di negara ini. Kini pujian datang untuk salah satu infrastruktur unggulan Indonesia, yaitu kereta cepat. Indonesia patut bangga dan bergembira karena mampu membawa negara-negara asing untuk berpartisipasi di tuan rumah Piala Dunia U17 Indonesia, yang meskipun kategori umur, tetapi memberikan kesempatan besar bagi dunia untuk lebih mengenal Indonesia. Hal ini juga menciptakan minat yang sebelumnya tidak ada dan menjadi daya tarik bagi event ini sebagai alat promosi Indonesia ke dunia luar dan internasional. Indonesia sendiri telah ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah setelah tuan rumah sebelumnya Peru yang dianggap gagal. Para peserta Piala Dunia ini telah tiba di Indonesia sejak akhir Oktober. Beberapa di antaranya berfokus pada persiapan di Bali, sementara yang lainnya berada di Jakarta dan Bandung. Selain itu, timnas U17 Indonesia telah berada di Surabaya sejak beberapa hari yang lalu. Diego Placente, pelatih Argentina U17, memberikan sorotan positif terhadap fasilitas di Indonesia. Selain kagum dengan stadion berstandar FIFA dan akses yang mudah, dia sangat terkesan dengan layanan kereta cepat yang baru-baru ini diresmikan oleh Presiden Indonesia. Dia menegaskan bahwa Indonesia serius dalam persiapan kali ini. Selain itu juga, fasilitas ini juga membantu para peserta dalam menghemat waktu perjalanan, terutama saat mereka harus berpindah tempat dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya, yang biasanya memakan waktu 3-4 jam menggunakan bis atau kereta konvensional. Tapi dengan adanya kereta cepat, peserta Piala Dunia bisa memakan perjalanan hanya dengan 40-50 menit saja. Selain kereta cepat, masih ada banyak aspek lain yang menjadi daya tarik pemerintah untuk mendongkrak pariwisata di masa depan. Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mendorong masyarakat untuk mendukung Piala Dunia U17 ini, yaitu dengan datang ke stadion bersama-sama. Event besar ini diharapkan menjadi momen bersejarah yang tidak akan datang lagi dalam 10 tahun ke depan di Indonesia. Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 mendapat banjir pujian dan apresiasi dari negara-negara asing yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Keberhasilan persiapan dalam penyelenggaraan acara sepak bola tingkat dunia ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen yang luar biasa. Infrastruktur juga menjadi salah satu aspek yang mendapat banyak pujian. Stadion-stadion yang telah disiapkan di berbagai kota Indonesia memenuhi standar FIFA dan memberikan pengalaman penonton yang luar biasa. Kualitas lapangan dan fasilitas penonton menjadi salah satu poin penonjol. Para peserta merasa senang dan terkesan dengan kondisi stadion. Selain fasilitas infrastruktur, tindakan keamanan yang diambil oleh pemerintah Indonesia selama turnamen nanti juga mendapat pujian. Dan yang paling membanggakan, orang nomor 1 FIFA, yaitu Presiden FIFA Gianni Infantino antusias menyambut gelaran Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia mulai Jumat mendatang. Infantino menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Ia menyampaikan hal tersebut lewat unggahan di akun media sosial miliknya. Infantino terima kasih atas dukungan Jokowi dan Erick Thohir sehingga ajang ini terlaksana. Presiden FIFA pun berharap gelaran Piala U17 2023 bisa berlangsung lancar dan sukses. Pria asal Italia itu ingin tim-tim peserta di Piala U17 bisa menampilkan performa terbaiknya.
Ia mengatakan selamat berjuang untuk seluruh tim peserta dan saya harap kalian bisa menampilkan yang terbaik dan menggunakan ajang global ini untuk membawa publik bersama-sama larut dalam perayaan di antara 10 November hingga 2 Desember 2023, kata Presiden FIFA. Piala Dunia U17 2023 awalnya dijadwalkan digelar di Peru. Namun Peru kemudian mengundurkan diri pada April 2023 lantaran masalah infrastruktur yang belum siap. FIFA lalu menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala U17 2023 sebagai pengganti Peru. Dari segi infrastruktur, Indonesia dalam kondisi baik lantaran karena sudah siap sebagai tuan rumah Piala U20 2023 kemarin, namun batal dan diganti sebagai Piala Dunia U17 2023. And for this, we are here not only to play and enjoy the best young players of the world of the FIFA Under-17 World Cup starting today, first time in Indonesia, but to grow the game and to make sure that Indonesia will be in future one of the leading countries of football, not only in Southeast Asia, but in the whole of Asia and in the whole of the world. You have the capacities, you have the size, you have the passion, and it will be our duty and our responsibility to work together with the government, together with the federation, to make football grow and people fall even more in love with football than what they are now. President Joko Widodo is respected all over the world for what he has done, for what he is. Football is the number one sport in Indonesia, also the number 2 and number 3 and number 4, up to number 10 sport. But it is important that Indonesia doesn't just focus on football in Indonesia, but plays a leading role in Asia and in the world, and we are working for that all together. Jadi itulah Indonesia. Ketika menggelar event internasional, pasti tidak tanggung-tanggung. Pasti Indonesia lakukan yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk tamu-tamunya. Dengan persiapan yang matang seperti infrastruktur stadion, infrastruktur transportasi seperti kereta cepat, dan lain sebagainya. Indonesia siap untuk melaksanakan Piala Dunia U17.